Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang bersyukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami bersyukur pada pagi yang indah ini ya Tuhan, Kau telah membangunkan kami ya Tuhan untuk memulai segala aktivitas kami. Tapi sebelum itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Matius 7 ayat 7 dalam terjemahan baru 2. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, Matius 7 ayat 7 adalah bagian dari khotbah di bukit yang dimulai dari Matius pasal 5 hingga pasal yang ke-7. Khotbah ini merupakan pengajaran Yesus yang paling panjang dan terkenal, dan doa Bapa kami juga berasal dari khotbah ini, pasal 6 ayat 9 sampai 13. Sebelum ayat ini, Yesus mengajar agar kita tidak menghakimi sesama, dan sesudahnya ia mengajarkan hukum tentang kasih. Di tengah ajaran tentang hidup yang benar itu, Tuhan mengingatkan murid-muridnya bahwa kita tidak berjuang sendirian, melainkan boleh datang kepada Bapa di surga melalui doa. Untuk memahami betapa indahnya undangan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, saya ingin kita terlebih dahulu mendengarkan ada lagu Batak yang terkenal yang berjudul Dang Marna Mubaho. Lagu ini menceritakan tangis seorang ayah yang merawat anaknya dengan sangat lembut, selembut memegang air di atas daun keladi sejak kecil hingga dewasa. Tetapi karena pergaulan, sang anak berubah dan tidak mau kembali sampai akhir hidupnya. Betapa pedih hati seorang bapa ketika kasih dan pengorbanannya tidak berbalas. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, dalam lagu itu sang ayah bertanya penuh luka, apa yang salah? Apa yang kurang dari semua yang kuberikan? Inilah gambaran sebuah relasi yang putus, anak yang tidak lagi meminta, tidak lagi mencari, dan tidak lagi mengetuk pintu hati ayahnya. Matius 7 ayat 7 justru mengajarkan hal sebaliknya. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam bahasa aslinya, ketiga kata kerja tadi, mintalah, carilah, dan ketuklah, itu adalah kata kerja berbentuk tindakan terus-menerus. Teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetuk. Tuhan mengundang kita menjadi anak yang tidak menutup diri, melainkan tekun datang kepada Bapa. Dan Bapa yang kita datangi itu jauh lebih baik daripada ayah manapun di dunia. Jika ayah di dunia ini saja tahu memberi yang baik, terlebih lagi Bapa di sorga. Ayat 9 hingga ayat 11. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, ayat ini menegur sekaligus menghibur. Menegur karena kita sering kali seperti anak dalam lagu yang sudah kita dengar, sibuk dengan urusan sendiri, lalu lupa dengan Bapa, lupa datang kepada Bapa, dan berhenti berdoa. Menghibur karena pintu surga tidak pernah tertutup bagi kita. Doa yang tekun juga mengubah hati. Makin sering kita meminta, makin kita belajar bergantung. Makin kita mencari, makin kita mengenal kehendaknya. Makin kita mengetuk,
makin kita siap menerima jawabannya. Maka jadilah kita sebagai jemaat yang rajin berdoa, bukan jemaat yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan biarkan kasih Bapa tidak berbalas seperti dalam lagu yang sudah kita dengar tadi. Sebaliknya, marilah kita terus kembali kepada Bapa dengan hati yang percaya dan penuh harapan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di sorga yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Engkau mengajar kami untuk tekun meminta, mencari dan mengetuk. Hari ini kami datang kepadamu bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan hati yang bergantung penuh kepadamu. Ajarlah kami berdoa dengan tekun, tidak mudah menyerah dan selalu percaya pada kebaikan-Mu. Tuhan, kami membawa ke hadapan-Mu kehidupan ekonomi jemaat kami. Berkatilah pekerjaan, usaha, ladang, dan setiap sumber penghidupan umat-Mu. Tolonglah mereka yang sedang bergumul dengan kebutuhan sehari-hari, yang kehilangan pekerjaan, dan yang berbeban berat karena himpitan biaya hidup. Bukalah pintu rezeki dan pekerjaan yang baik bagi mereka yang sedang mencari. Ajarlah kami berbagi dengan sesama, supaya tidak ada yang berkekurangan di tengah jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi lingkungan hidup yang Kau percayakan kepada kami. Ampunilah kami yang sering merusak alam ciptaan-Mu. Ajarlah kami menjaga bumi, air, udara, dan pepohonan, supaya tetap menjadi tempat yang sehat bagi anak cucu kami. Jadikanlah kami umat yang bijak mengelola berkat-Mu, hemat dalam memakai, dan setia merawat ciptaan-Mu. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Engkaulah yang terus bersama dengan mereka ya Tuhan, mengangkat sakit penyakit mereka dan menyembuhkan sakit mereka ya Tuhan. Dan bagi mereka yang berduka, Engkaulah yang terus menjadi penghibur bagi mereka ya Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami atas segala dosa dan kelalaian kami. Ampuni saat kami malas berdoa, serakah dengan harta, dan kurang peduli pada alam dan sesama. Ampuni juga ketika kami lebih mengandalkan kekuatan dan uang kami sendiri daripada datang mengetuk pintu-Mu. Bersihkanlah hati kami dari ketamakan dan ketakutan, dan baharuilah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.